warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Mutmainnah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bonek. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf dan pengembangan paragraf. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf yaitu bagian dari bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Jadi, bisa dikatakan bahwa paragraf yaitu serangkaian kalimat yang saling bertalian yang menghasilkan ide pokok dan gagasan baru dan menjelaskan satu unit pikiran. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Yang pertama yaitu menampung ide pokok. Maksud dari menampung ide pokok tersebut yaitu paragraf berfungsi sebagai menampung ide dari penulis. Yang kedua yaitu membantu memahami isi. Paragraf di sini berfungsi sebagai sarana agar supaya pembaca dapat memahami isi teks. Yang ketiga yaitu membantu menguraikan masalah. Paragraf juga dapat berfungsi membantu penulis agar dapat mengembangkan ide yang ada secara sistematis dan jelas, agar supaya pembaca dapat memahami maksud dari teks tersebut. Yang keempat yaitu memulai pokok pikiran baru. Di sini paragraf juga berfungsi membantu pembaca dan penulis agar supaya dapat membedakan ide pokok dari satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Dan di sini juga paragraf berfungsi agar supaya ide atau tujuan penulis dapat tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ada 3. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka sebagai pengantar kepada masalah yang akan diuraikan. Posisi paragraf ini terdapat pada awal teks atau karangan. Fungsinya sebagai orientasi, pengenalan, dan pengantar. Biasanya paragraf ini dibuat semenarik mungkin agar dapat mengundang selera pembaca untuk membaca paragraf selanjutnya. Yang kedua yaitu paragraf penghubung, berisi inti persoalan yang akan dikemukakan. Paragraf ini tampil setelah paragraf pembuka, di mana di dalamnya terdapat serangkaian ide pokok menjelaskan teks secara keseluruhan. Dan di dalam paragraf ini terdapat sejumlah penjelasan teknis, uraian, contoh masalah atau contoh kasus, serta materi-materi lainnya agar pembaca dapat memahami pesan lebih detail atau lebih jelas lagi. Dan yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini yaitu akhiran dari sebuah karangan atau teks. Di dalam paragraf ini terdapat kesimpulan, penegasan, dan saran agar supaya pembaca lebih memahami pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu ada 4 kalimat paragraf deduktif, induktif, campuran, dan tersirat. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal kalimat. Saya berikan contohnya. Kemacetan merupakan hal yang sering dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target. Selain itu, masih banyak aparat yang kurang tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas, dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang disiplin makin mengakibatkan kemacetan tidak terkendali. Nah, pada contoh kalimat tersebut, kalimat utamanya terdapat pada awal teks atau kalimat, yaitu kemacetan merupakan hal yang sering dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Dan kalimat selanjutnya itu atau kata selanjutnya itu merupakan kata penjelas atau penegasan pada ide pokok atau kalimat utamanya. Yang kedua yaitu
Paragraf induktif. Paragraf induktif itu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada akhir kalimat. Contohnya, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, pada kata terakhir ini atau pada kalimat terakhir ini terdapat kejelasan bahwa kalimat utamanya yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga yaitu paragraf induktif dan deduktif atau paragraf campuran. Paragraf deduktif atau induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal dan akhir kalimat. Contohnya, buku adalah gudang ilmu. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi memang tak salah jika buku dijuluki sebagai jendela dunia. Kalimat awal dan akhir merupakan kalimat utama. Hanya saja dikemas sedikit berbeda. Kalimat pertama, buku adalah gudang ilmu. Sedangkan kalimat akhir yaitu buku dijuluki sebagai jendela dunia. Namun keduanya sama-sama menerangkan bahwa buku itu sebagai sumber informasi. Yang terakhir yaitu paragraf tersirat. Paragraf tersirat yaitu paragraf yang kalimat utamanya tersebar. Contohnya yaitu matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Nah, kalimat tersebut tidak memiliki ide pokok atau kalimat utama karena kalimat utamanya tersebar ke kalimat tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time I pray for better days, every day feel it coming on the way. Gotta step on every pace and no